Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam ta'zimku untuk para sahabat-sahabatku tercinta dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam dan yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kajian ini kita mulai, tak lupa kita gemahkan sholawat dolimin daf'al bala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Kajian kali ini marilah kita perdengarkan pertanyaan sahabat kita dari negeri seberang, yakni dari Malaysia. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan Kang Mas Abdul Halim, saya Muhammad dari Malaysia. Maaf ya Kang Mas, saya ingin bertanya dan mohon pencerahan daripada Kang Mas. Apakah yang dimaksudkan dengan tauhid zat, tauhid sifat, tauhid asma dan tauhid af'al, dan bagaimanakah kita hendak mengamalkannya di dalam kehidupan kita? Terima kasih Kang Mas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertanyaannya adalah bagaimana cara mengaplikasikan di dalam diri tauhid zat, tauhid asma, tauhid af'al, dan tauhid sifat. Zat, sifat, asma, af'al. Ditauhidkan bagaimana caranya. Alhamdulillahirabbil alamin. Selama ini di dalam pengkajian
tentang babagan ilmu hakikat dan ma'rifat atau ilmu tauhid. Yakni kita di situ diutus mengenal kepada zat, kepada sifat, kepada asma, dan kepada af'al. Alhamdulillahirabbil alamin. Dzatullah, sifatullah, asma'ullah, af'alullah. Dzatullah, sifatullah, asma'ullah, af'alullah. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenal Dzatullah, siapa zatnya Allah itu. Bila di dalam hati kita masih kewujudan zat diri manusia kita yang merasa wujud, zat diri manusia kita yang merasa hidup, zat diri manusia kita yang merasa berkuasa, dan zat diri manusia kita yang merasa punya kehendak dan daya upaya, maka selamanya kita hanya mengkaji dan mengkaji secara teori saja. Semua itu hanya teori saja. Yakni kita membahas tentang zat, sifat, asma, dan af'al. Semuanya hanya teori saja. Bila di dalam hati kita masih kewujudan diri manusianya, pasti bingung. Banyak pembahasannya. Puluhan tahun belum selesai-selesai. Apalagi mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran teorinya saja belum selesai. Teorinya saja belum difahami. Apalagi untuk mengaplikasikan teori itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk mengetahui Dzatullah, sifatullah, asma'ullah, af'alullah, maka perlulah manusianya ya kembali kepada diri manusianya. Maknanya awaluddin ma'rifatullah. Awal suatu agama itu yaitu mengenal Allah. Bagaimana caranya kita mengenal Allah? Dia harus mengenali siapa diri kita sejatinya. Yakni melewati pintu barang siapa mengenal diri manusianya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Maka kenalilah dirimu dahulu agar bisa mengenal Tuhanmu sebagai yang menciptakan kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kutipkan di dalam surat Al-Insan ayat pertama. Karena disitulah asal usul manusia. Karena disitulah sumber dari segala sumber manusia agar bisa kembali kepada Tuhan yang telah menciptakannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Artinya, bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang tak dapat disebut. Jadi manusia itu bermula, berasal, bersumber dari hal yang tak dapat disebut. Lalu bagaimana mungkin manusia akan bisa mengkaji Dzatullah, sifatullah, asma'ullah, dan af'alullah
ketika manusia berposisi sebagai Tuhan di hatinya daripada berposisi sebagaimana mestinya makhluk jati diri manusianya. Bagaimana mungkin manusia bisa mengkaji zatullah, sifatullah, asma'ullah, af'alullah ketika di dalam hati manusianya masih berposisi sebagai sang pencipta, masih berposisi berkuasa atas zat manusianya, berposisi sebagai pencipta atas sifat manusianya, berposisi sebagai pencipta atas asma manusianya, dan berposisi sebagai pencipta af'al manusianya di hatinya. Jadi manakah mungkin kita bisa mengkaji, mengurai, membahas tentang zat, sifat, asma, dan af'al, sementara selama ini di dalam hati kita yang merasa memiliki, yang merasa menguasai zat, sifat, asma, dan af'al itu hawa nafsu kita sendiri. Kita merasa bahwa zat diri manusia ini adalah zatku. Kita merasa sifat diri manusia ini adalah sifatku. Kita merasa asma diri manusia kita ini asmaku. Kita merasa af'al diri manusia kita ini sebagai af'alku di hatiku. Maka semua pembahasan tentang zatullah, sifatullah, asma'ullah, dan af'alullah itu hanyalah teori belaka. Hanyalah angen-angen wae. Selamanya takkan pernah bisa teraplikasi meskipun ajal menjemput kita nanti. Semuanya takkan pernah kita pahami bila kita tidak mati sebelum mati. Bila kita tidak kembali kepada Allah sebelum kita dikembalikan. Maknanya untuk mengaplikasikan itu semua lewat pintu taubat dan baiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi belajarlah dan belajarlah semedi, belajarlah dan belajarlah tafakur, berzuhud, khalwat di masing-masing hati kita sendiri-sendiri. Maknanya kembalilah ke hakikat jati diri manusia kita yang tak ada, yang tak wujud, yang tak hidup, yang tak berkuasa sedikit pun walaupun sebiji darah. Maka bila kita bisa kembali kepada asal-usul kejadian kita, maka kita di sana bertemu dengan ayat Al-Insan, surat Al-Insan ayat pertama. Yang mana bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang disebut. Jadi manusia takkan pernah bisa menyebut bahwa dirinya adalah manusia. Apakah mungkin kita, saya, kami, mereka bisa mengatakan bahwa diri kita, bahwa dirinya, bahwa diri kami, bahwa diri kita adalah manusia tanpa sang pencipta manusia itu sendiri? Maknanya bila kita tidak bersama uripe Allah, apakah kita bisa menyebutkan itu semua? Maka dari itu, bila manusia sudah mencapai hakikat diri sejati manusianya, yang mana manusianya mau, rela, ridho kembali kepada asal usulnya yang tak ada, yang tak wujud, yang tak hidup, yang tak kuasa, maka kembalilah kewujudan, kekuasaan, kehidupan kepada yang hidup. Yakni kembali kepada uripe Allah. Karena yang bisa membahas tentang dzatullah, karena yang bisa membahas tentang sifatullah,
karena yang bisa membahas tentang asma'ullah, dan karena yang bisa membahas tentang af'alullah, ya tentunya uripe Allah dewe. Manusia takkan pernah bisa membahas itu. Jangankan manusia, Nabi Muhammad saja tak mampu membahas itu. Muhammad, jangan kau pernah bahas tentang roh, karena roh itu adalah rahasiaku. Maknanya, jika di dalam hati junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih kewujudan Muhammadnya yang wujud di dalam hatinya, kewujudan hidup Muhammadnya di dalam hatinya, kewujudan kekuasaan Muhammadnya di dalam hatinya, maka selamanya Muhammad takkan pernah mengenal Tuhannya. Maka dari itu, Kanjeng Nabi Muhammad imannya yang sudah diagendakan, yang sudah dituturkan di dalam surat, di dalam ayat suci Al-Quran, yakni Muhammad, bukan kamu yang melempar itu, tapi akulah yang melempar. Muhammad, bukan kamu yang memanah itu, akulah yang memanah, kata Allah. Muhammad, bukan kamu yang bisa membunuh itu, akulah yang membunuh, kata Allah, agar menang kau di dalam peperanganmu. Itulah maknanya bagaimanakah iman junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Muhammadnya sudah tidak khudur lagi di hati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ada di dalam hati Kanjeng Nabi Muhammad adalah la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Jadi yang jadi imam, yang jadi Tuhan sudah Allah sendiri. Dan Muhammad, yakni Kanjeng Nabi Muhammad, hanyalah pesuruh Allah, diutus Allah, dicipta Allah, dihidupi Allah, dijaga Allah, dicukupi Allah, dikasih sayangi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak diutus oleh hawa nafsu Muhammadnya sendiri. Tidak diutus oleh iblis dan setannya di hati junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kerentak kekuasaan yang ada di dalam hati junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan dan kerentaknya hati dari uripe Allah. Bukan urip Muhammadnya, karena Muhammad tak punya hidup, Allah lah yang menghidupi Muhammadnya. Inilah hakikat yang dikatakan utusan Allah itu, Rasulullah itu, yang mana hatinya selalu pancar kepada uripe Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi bila kita sudah tahu ujung tombak dari pembahasan Dzatullah, Sifatullah, Asma'ullah, dan Af'alullah, itulah kiasan dari dulur papat limo pancer. Jadi 4 bersaudara ini berawal dari yang ahad, berawal dari yang esah, yakni zat, sifat, asma, af'al itu berpancar, berpusat, bersumber dari uripe Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila hidup ini masih kita akui sebagai hidup manusia kita, maka selamanya takkan pernah bermanfaat apa yang kita kaji. Maka semua tak akan dapat kita aplikasikan apa yang kita kaji. Karena yang merasa bisa membahas itu semua masih diri manusianya. Karena yang merasa berhakikat dan yang merasa bermakrifat masih diri manusianya. Maka semua hanyalah teori belaka, hanyalah ilusi saja, hanyalah angan-angan belaka, dan hanyalah fata morgana saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Dulu awal-awal ketika
kajian Uripe Allah sekitar 5 tahun yang lalu saya unggah di WA, di grup-grup WA, saya unggah di YouTube, saya unggah di Facebook karena YouTube masih baru umur 1,5 tahun. Jadi 5 tahun yang lalu sebelum saya kaji di YouTube, mengkajinya lewat Facebook atau lewat grup-grup WA. Dulu sering beberapa tuan guru menjapri saya. Wahai sobat, yang kau bahas selama ini uripe Allah atau hayatullah itu hanyalah sifat. Bukan zatnya, itu hanya sifat. Kamu teruslah berjalan menuju zatnya. Begitulah rata-rata apa yang dijabrikan oleh tuan-tuan guru di luar sana kepada saya waktu itu. Sekitar 5 tahun yang lalu. Kemudian saya menjawab begini. Dzatullah, sifatullah, asma'ullah, af'alullah. Bila Anda tak hidup, bila tak ada uripe Allah, apakah bahasan tentang dzatullah, sifatullah, asma'ullah, af'alullah akan ada? Coba bila saya tak hidup, coba bila Anda tak hidup, apa Anda bisa membahas tentang zat, sifat, asma, af'al? Apa Anda bisa membahas, mengkaji zat, sifat, asma, af'al bila tak ada uripe Allah? Lebih wujud mana antara uripe Allah dengan zat, sifat, asma, af'al yang kita kaji dan kaji bersama selama ini? Oh, berarti sumber dari segala sumber adanya zat, sifat, asma, af'al adalah uripe Allah dewe. Kepada pancarnya itulah kita harus mengaplikasikan. Jangan bahas lagi zat, sifat, asma, af'al. Karena itu cuman dulur papat 5 pancar. Hanya ganti nama saja. Zat itu ya hidup. Asma itu ya hidup. Sifat itu ya hidup. Af'al itu ya hidup. Bila tak ada hidup, bila tak ada uripi Allah, semua itu takkan pernah berlaku. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang tergantung diri kita sendiri. Jadi zat, sifat, asma, af'al itu masih kita akui sebagai zat hidup kita, sebagai asma diri manusia kita, sebagai sifat diri manusia kita, dan sebagai af'al diri manusia kita di hati kita. Semua tergantung di dalamnya. Bila kita masih merasa menjadi sang pencipta, merasa sebagai sang penguasa, sebagai sang hidup di dalam diri kita, masih diri manusia kita, ya selamanya itu semua kajian gombal. Semua itu kajian dusta yang akan sia-sia belaka. Maka dari itu, untuk mengkaji itu semua harus iqra. Iqra, bacalah kitabmu. Apa? Kitab apa yang harus dibaca? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah kitabmu. Bacalah dirimu dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Jadi dengan apa kita membaca diri kita? Ya, kita membaca diri kita dari asal usul diri kita sendiri, yang mana sudah diterangkan di dalam ayat di surat Al-Insan ayat pertama. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah pernah datang kepada manusia waktu itu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang disebut? Maka tiadakanlah diri manusiamu di hatimu. Maka tiadakanlah kewujudan diri manusiamu di hatimu. Maka
tiadakanlah kehidupan manusiamu di hatimu. Maka tiadakanlah kekuasaan diri manusiamu di hatimu. Maka sudah dibaiat, setelah dibaiat, setelah dimatikan kemanusiaannya, maka nyatalah semua itu. Kapan nyata semua itu? Ketika manusianya sudah tidak ada lagi. Maka nyatalah kewujudan Allah. Maka nyatalah zatnya Allah. Maka nyatalah sifat-sifatnya Allah. Maka nyatalah asma-asmanya Allah. Dan maka nyatalah af'al-af'alnya Allah yang ada pada setiap diri manusia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mungkin dengan sedikit jawaban ini bisa melegahkan penanya yang dari Malaysia. Terkhususnya saya pribadi dan kita semua semoga bisa memahami paparan demi paparan ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelum kita akhiri kajian ini, mari bersama membaca salawat salim dzalimin daf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.